Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firma Wulidatus Nisa, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, kita sudah membersamai beliau Bapak FX Harso Susanto, selaku Wakil Ketua Dewan Paroki Kristus Raja dengan masa jabatan 2025-2027. Halo Bapak, permisi, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kesehatannya Bapak? Baik sekali, puji Tuhan. Ya. Oke, bisa langsung kita mulai Pak? Yuk silakan. Kita akan melakukan wawancara dengan tema komunikasi keberagaman untuk bangsa nih Pak. Seperti kita ketahui, kita kan hidup di Indonesia nih Pak. Indonesia itu ada beragam macam agama, suku, budaya gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, ajaran toleransi apa sih yang diajarkan dari umat agama Katolik untuk kita toleransi, menghargai agama lain gitu? Oh ya, kalau di Katolik itu ada ajaran yang paling utama adalah kasih ya. Oh, iya. Kasih itu ya berarti mengasihi sesama, tanpa pandang suku, agama, ras, pokoknya semuanya adalah manusia yang harus dikasihi gitu. Berarti seperti sama rata. Iya, sama rata. Iya. Gitu ya, berarti kalau misalkan ada pertikaian gitu Pak antara agama satu dengan agama yang lain, apakah agama Katolik sendiri itu ada solusi, ajaran solusi yang diajarkan gitu Pak? Sebenarnya secara khusus nggak ada, tapi memang kasih itu menjadi dasar utama. Jadi kalau kita sudah ngomong semangat kasih ya kita ngomongnya semangat menghormati. Kalau kita kerucutkan lagi ya dialog gitu. Oh begitu Pak. Berarti lebih mengerucut ke jalinan kasih antara satu sama lain. Iya, gitu, antar manusia sebenarnya, bukan antar kepercayaan atau antar agama, tapi lebih ke antar manusia. Antar umat manusia. Berarti sama rata. Iya. Oke, kalau menurut opini Bapak sendiri, arti dari komunikasi keberagaman itu seperti apa sih Pak? Ya, komunikasi itu kan sebenarnya dialog. Ya, dialog itu kan menghormati, saling menghormati. Dalam artian tidak menyamakan, tidak harus menyamakan ya, tapi kita menghargai bahwa perbedaan itu fakta. Lalu kemudian kalau kita tahu perbedaan fakta ya kita mencari cara supaya dengan fakta yang ada kita bisa hidup bersama-sama gitu. Berarti seperti jalinan kasih tadi, toleransi tadi, itu bisa kita kemas dalam komunikasi keberagaman yang sama rata. Dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih peran agama Katolik dalam membangun kerukunan untuk keberagaman yang ada di Indonesia ini Pak? Sebenarnya itu salah satu yang kita tekankan ya di dalam proses ini ya, karena oleh sebab itu di setiap gereja, di setiap paroki itu ada bagian-bagian yang mengurusi hal itu. Jadi kita berkomunikasi dengan agama-agama yang lain, lalu kita juga terlibat dalam namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah itu di situ ada semua agama di situ. Nah kita terlibat aktif di situ. Agak menarik nih Pak terkait FKUB itu berarti semacam penghubung antara agama Katolik dengan agama lain begitu? Iya. Jadi kita itu adalah salah satu lembaga yang mengkomunikasikan ya semua perbedaan di situ gitu. Oh, berarti terkait kegiatannya seperti apa saja Pak? Banyak sekali. Kalau khususnya ya di Baciro itu kan ada ada juga yang ada istilahnya bidang yang mengurusi itu. Ya dulu kita pernah misalnya pameran kitab suci. Itu semua agama di sini pernah ada. Seperti gelar karya. Iya. Lalu di situ ada stand-stand. Lalu kemudian di situ ada yang jaga. Lalu biasanya umat kalau pas keluar dari gereja mereka keliling supaya juga tahu esensi dari setiap agama. Mereka bertanya, lalu dijelaskan. Dan itu juga dibuka untuk umum juga. Berarti siapa saja boleh mengikuti? Boleh ya. Seperti sekarang juga kita juga welcome ke semua pihak seperti dari UIN ke sini ya. Saya juga membantu juga tugas akhir juga beberapa kali di sini tentang penelitian. Menarik. Saya jujur baru tahu terkait FKUB sendiri gitu Pak. Nah, ada satu pertanyaan yang agak menarik lagi nih Pak. Ada nggak sih ajaran dari umat Katolik itu untuk mendorong umatnya bisa menjalin kerukunan satu sama lain gitu Pak? Kalau ajaran secara khusus enggak, tapi kasih itu sudah sangat universal sebenarnya. Berarti maksudnya dari jalinan kasih itu sendiri kita bisa mencakup ke toleransi, bisa menjalin cinta kasih satu sama lain gitu ya. Iya. Kalau dari Bapak kan hidup di Yogyakarta Pak,
bagaimana sih pengalaman dari umat Katolik yang berada di Yogyakarta terkait untuk kerukunan keberagaman di agama Yogyakarta yang bermacam-macam kan Pak? Karena Yogyakarta kan tempat banyak sekali masyarakat ke Jogja begitu, tempat untuk wisata seperti itu Pak. Nah, kalau dari gereja sih sebenarnya simpel ya. Kita mendorong umat itu untuk terlibat di dalam masyarakat itu aja. Untuk segala hal, bisa menjadi di RT, di RW, pokoknya bisa bersinergi dengan masyarakat di sekitar yang paling dekat saja dulu. Nggak usah yang muluk-muluk luas, tapi yang paling dekat di sekitar dia tinggal. Nah, itu yang kita ajarkan, yang kita inginkan seperti itu. Dan memang itu kita dorong. Kita juga ada berkala kita ada pertemuan untuk bagaimana memotivasi tokoh-tokoh di masyarakat yang mau terlibat. Itu kita kumpulkan, kita motivasi lagi supaya paling tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang terdekat di kampung gitu. Menyatukan beberapa pikiran. Iya. Itu sudah pernah terjadi Pak untuk mengumpulkan orang-orang gitu Pak. Oh, yang maksudnya umat yang terlibat di kampung ya? Iya. Kita beberapa kali sudah pernah Pak. Itu di tahun berapa saja itu terjadinya? Tahun kemarin sudah ya. Kita paling berhenti itu pas pandemi. Itu setiap tahun pasti ada, karena memang butuh penyegaran mereka supaya mereka juga fresh gitu, merasa terdukung gitu. Karena kan kita Katolik itu kan minoritas ya di sini, jadi memang harus benar-benar dimotivasi untuk bisa memberikan, kalau bahasa kita, garam di tengah-tengah masyarakatnya gitu. Berarti itu bentuk untuk kita merangkul satu sama lain. Betul, gitu, betul. Oke, nah lanjut Pak. Ini topik yang agak sedikit mungkin sensitif ya Pak. Kan kalau kita lihat di kondisi sekarang Pak, ya mungkin memang semua agama itu mengajarkan kita untuk toleransi, mengajarkan kita untuk saling menghargai. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak Pak konflik yang terjadi antara perbedaan, gesekan-gesekan gitu. Kalau dari opini Bapak sendiri itu gimana Pak? Tanggapan Bapak terkait masalah yang terjadi? Ya, sekarang kan memang banyak sekali pandangan orang ya, apalagi sekarang medsos itu salah satu wahana yang paling kuat mempengaruhi. Iya, kuat sekali Pak. Saya setuju itu. Ya udah, kita kalau memang itu sudah berjalan ya biarkan saja, tapi kita mulai dari tingkat yang paling kecil saja dulu. Kita menguatkan ya seperti fondasi-fondasi di masyarakat. Kadang-kadang saya merasa bahwa dialog toleransi kebersamaan itu seperti dilembagakan. Jadi aktivitas-aktivitas tertentu gitu ya, seminar, terus dialog ya, kayak seminar-seminar kayak gitu. Tapi saya lebih percaya pada fondasi-fondasi di masyarakat. Seperti apa Pak? Ya, bagaimana misalnya kita bisa saling berinteraksi secara informal, meskipun ya kerja bakti, pertemuan RT kayak gitu, lebih ke jalinan rukun. Iya. Oke, karena tadi kan Bapak sempat mengungkit tentang media sosial nih Pak. Nah, kalau di kalangan remaja zaman sekarang atau biasanya kita sebut sebagai Gen Z gitu Pak, banyak sekali anak muda tuh yang tidak bisa mengontrol komentar-komentarnya di beberapa postingan gitu Pak. Yang mana komentar itu tuh biasanya bisa memicu konflik Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih kita bisa mengatur anak-anak remaja zaman sekarang biar ada batasan kalau komentar itu harusnya baik-baik gitu, mungkin dalam lingkup remaja Katolik deh Pak? Keluarga itu yang fondasi yang paling penting ya. Kalau sekolah dan lain-lain itu kan suplemen sebenarnya menurut saya, tapi fondasi yang paling kuat itu keluarga. Ajaran utama, kalau saya kira di semua agama sama ya, keluarga itu menjadi fondasi yang paling penting. Kalau gagal di situ akan gagal di semuanya, pasti itu. Berarti selain faktor pendidikan di sekolah, pendidikan di gereja mungkin ya Pak, kita juga harus membangun dari bidang keluarga juga Bapak. Oke, kalau misalkan tadi kan saya sempat membahas tentang konflik nih Pak. Nah, kalau sekarang Bapak pernah nggak sih mengalami sebuah pengalaman pribadi, ada sebuah perbedaan yang dimana di lingkungan itu tuh berbeda-beda sekali Pak, banyak sekali perbedaan di sana, tapi justru itu bisa menjadi pengikat satu sama lain gitu Pak. Bapak pernah mengalami atau tidak? Ada di kampung saya juga. Seperti apa ya? Kampung saya itu kan mayoritas Hindu, lalu ada Islam, ada Katolik, ada Kristen. Lalu saya sendiri menjadi sekretaris RT. Jadi itu artinya kan itu pengakuannya sama gitu ya. Jadi tidak yang mayoritas. Di daerah mana Pak? Di daerah Sanggerahan, Plumbon situ, dekat DIC. Itu ada bermacam-macam agama di dalam. Iya, lalu di Sorowajan juga ada. Saya dulu pernah tinggal waktu saya ngontrak rumah di Sorowajan itu. Di sana itu selalu ada kenduri,
saya lupa itu rumahan atau apa ya, itu kenduri, dan itu didoakan oleh 5 agama di situ. Kenduri tapi didoakan 5 agama. Tentu satu kampung itu bareng, seperti kalau di sini ada merti desa gitu ya. Itu seperti apa itu Pak? Ya kayak selamatan untuk kampung ya. Terus di situ ada kenduri 5 agama, jadi ada Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, yang paling ini 4 ini, karena Buddha itu jarang ya. Buddha jarang ya, tapi kemarin ada juga yang itu 5 agama itu. Maksudnya itu kenduri yang mengadakan dari 5 agama itu Pak? Dari kampung. Oh, dari kampung? Iya, dari kampung sendiri udah mengakomodir itu gitu. Menarik sih Pak. Maksudnya saya sendiri baru mengetahui kan biasanya kalau dari daerah saya sendiri Pak, biasanya kenduri seperti itu tuh ya sudah didoakan satu agama saja gitu. Ini berarti sampai 5 agama ikut mendoakan. Semua agama yang ada di kampung itu ikut mendoakan. Biasanya juga pas 17-an juga. Biasanya kalau misalnya seperti di kampung saya kemarin itu setiap kali ada perayaan 17-an, malam 17-nya malamnya tirakatan ya. Lalu sorenya itu kenduri. Di 5 agama ini. Kenduri di kampung. Bukan di 5 agama di kampungnya, kenduri. Masing-masing kepala keluarga membawa ya makanan gitu ya, ditaruh. Sebenarnya konsepnya seperti kado silang sih menurut saya. Jadi mereka membawa makanan ditaruh di tengah gitu, lalu mereka membawa pulang yang bukan yang dibawa ke situ. Jadi kalau saya bawa A, saya pulangnya boleh membawa B, C, dan Z gitu ya, kayak kado silang. Nah di situ sebelum dibawa pulang itu mereka itu didoakan oleh agama-agama yang ada di situ. Gitu. Menarik Bapak ya. Oke. Kalau misalkan di daerah Yogyakarta sendiri Pak, ada nggak sih tokoh dari agama Katolik yang Bapak kagumi, yang beliau tuh komunikasi keberagamannya baik, kerukunannya baik, jalinan kasihnya baik, itu ada nggak Pak? Ada ya, pastor di sini juga saya kagumi, muda tapi sangat terbuka. Itu seperti apa Pak? Dari mungkin karakternya? Ya lebih terbuka, dan yang jelas beliau sangat mendukung ini aktivitas-aktivitas yang sifatnya hubungannya dengan dialog ya. Seperti di sini ini masih baru wacana ya, baru wacana. Bulan Februari, awal puasa itu kapan ya? Puasa ini Februari. Februari ya. Nah kita akan ada buka bersama bareng Sinta Nuriyah di sini. Bukan buka bersama, kalau kita jatahnya dapat sahur bersama Ibu Sinta Nuriyah di sini. Itu yang ngatur kita sama kelompok Gus Durian malah. Nah itu nanti di depan gereja. Sahur bersama gitu. Iya. Berarti itu terbuka untuk umat umum, iya. Untuk umum. Biasanya ada pengajian juga di situ. Itu wacananya seperti itu Bapak. Tapi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya apakah pernah terjadi Pak? Yang banyak ya, itu sering terjadi. Gus Durian juga sering kunjungan ke sini. Perayaan seperti itu tuh biasanya diadakan dari pihak gereja Bapak? Sebenarnya kita lebih bekerja sama ya, karena kita menjalin hubungan yang baik dengan kepercayaan yang bukan Katolik, lalu kita komunikasinya udah baik, lalu ya udah kita bersama-sama itu. Gitu. Jadi ada satu pertanyaan menarik Pak, kalau terkait tradisi atau perayaan gitu Pak. Ini saya mengkhususkan mungkin di cakupan umat Katolik, ada nggak sih tradisi perayaan dari ciri khas Katolik yang tujuannya itu tuh bisa mempererat tali persaudaraan gitu Pak? Tali persaudaraan maksudnya yang seperti apa? Yang maksudnya kan kita kalau tadi kan ada sahur bersama yang terbuka untuk umum, itu kan pasti bisa menarik banyak perhatian gitu Pak. Mungkin dari kegiatan sahur bersama itu bisa membuka opini masyarakat, oh ternyata dari umat non muslim juga menghormati yang muslim untuk berpuasa gitu Pak. Tapi kalau dari sahur bersama itu kan, dari sahur sendiri itu kan kegiatan dari muslim Pak. Nah yang saya mau tahu itu dari kegiatan Katolik gitu Pak, mungkin yang di lingkup masyarakat yang itu tuh bisa membuat masyarakat menjadi satu, membuat masyarakat merasa oh umat Katolik ini sangat menghormati agama lain ya gitu. Oh iya ya sebenarnya yang sering kita lakukan itu adalah seperti bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, seperti itu, paling seperti itu. Itu pernah terjadi? Pernah. Untuk dalam lingkup 1 tahun Pak, itu pernah beberapa kali terjadi?
Kalau nggak banyak sih, karena itu menyangkut biaya, tapi bisa 1-2 kali terjadi bisa. Dan itu untuk umum. Donor darah juga, kalau donor darah itu 3 bulan sekali. Itu kita iya, kita panggil PMI, lalu teman-teman umat di sini donor. Boleh juga, kita juga biasanya sampaikan ke kampung-kampung sebelah kalau misalnya kita akan ada acara itu, kalau silakan kalau mau ikut gitu. Wah, menarik sih Pak. Maksudnya saya jadi agak terbuka nih pemikirannya. Ternyata dari sudut pandang umat Katolik itu sangat melihat agama lain itu benar-benar menjadi satu gitu Pak. Nah, kalau dari opini Bapak sendiri, apa sih Pak kunci kerukunan agar kita tuh dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi itu bisa tetap menjadi satu gitu Pak? Kuncinya apa? Ya, kita terbuka aja. Terbuka bahwa ada perbedaan itu aja. Kadang-kadang kita nggak mau mengakui ya bahwa teman-teman kita tuh beda. Iya, betul ya, Pak, itu betul. Yang penting memahami perbedaan, mengakui perbedaan, tidak untuk disamakan, tapi ya itu kan kekayaan kita. Tapi kan maksudnya dari segi masyarakat ini Pak, tidak semua masyarakat itu bisa sadar Pak, kalau kadang melihat teman yang berbeda saja itu sudah seperti, kok dia seperti ini gitu. Menurut Bapak bagaimana sih biar masyarakat itu bisa lebih luas, bisa lebih terbuka deh pengetahuannya terkait perbedaan di Indonesia gitu? Ya, pendekatan seperti itu kan tidak bisa instan ya. Manusia itu kan bentukan, jadi memang harus tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa, tidak boleh mandek di tengah jalan. Kalau emang kita punya prinsip kayak gitu ya kita jalanin pelan-pelan. Yang penting kita kasih contoh. Seperti apa? Ya contoh ya kalau kita pengen dihormati ya kita menghormati orang lain, kita terlibat di masyarakat, itu aja. Simple, nggak usah pakai jargon. Jargon itu malah menurut saya jadi kayak cuman di luar aja. Tapi kalau kita tidak ada dorongan. Iya, misalnya gini, saya pernah dulu 20 tahun ya ngurusin anak-anak jalanan gitu ya. Saya tidur di jalan, itu di jalan. Jadi meskipun saya mahasiswa, ya mereka percaya itu ketika saya benar-benar bareng sama mereka. Tidak ngomong tentang ojo koyok ini gitu. Tapi kita mencoba memberikan pilihan. Seperti apa? Pilihan misalnya kamu seperti ini, kamu jadi pemulung boleh, tapi risikonya ini. Kamu nggak sekolah boleh, tapi risikonya kayak gini. Nah, lalu di keseharian kita kasih contoh aja yang penting. Oh, lebih ke pendekatan moral gitu. Iya. Saya sedikit ingin tahu ini Pak, dengan 20 tahun yang lalu Bapak turun di anak-anak jalanan, itu di daerah Yogyakarta Bapak? Di Malioboro dan stasiun gitu. Itu Bapak turun langsung ke sana? Iya. Berarti Bapak mencari anak-anak jalanan? Nggak usah dicari, itu sudah ada waktu itu. Dan jenengan sekarang nggak kalau sekarang nggak terlihat ya, sekarang udah bersih. Pak. 20 tahun yang lalu, tahun 90, enggak 20 tahun yang lalu, karena enggak, 90-an. Oh, 90-an. 90-an itu masih Malioboro masih enggak seperti sekarang. Itu stasiun Tugu juga nggak masih seperti sekarang. Jadi begitu kita ke sana karena banyak tukang semir, pengamen, anak-anak kecil-kecil ya gitu. Nah, nggak usah kita cari, udah ada di situ. Berarti maksudnya Bapak turun ke jalan itu melakukan kegiatan apa saja itu? Nggak ngapa-ngapain. Pendekatan saja? Ya cuman ngobrol aja. Kan orang-orang kadang-kadang kan cuma butuh didengerin. Iya betul. Ya didengerin. Terus mereka cerita keluh kesah kita dengerin. Kadang-kadang kita nggak punya solusi memang. Ya tapi yang penting mereka ketika didengerin mereka menjadi semakin semakin merasa diorangkan gitu loh. Nah itu memanusiakan manusia. Tapi yang penting adalah bahwa mereka tahu bahwa ada kelompok lain di luar mereka. Itu yang kemudian mereka juga harus bisa memahami gitu. Itu maksudnya Bapak lakukan secara pribadi? Iya. Bapak sendiri yang turun ke jalan dan menyapa mereka gitu Pak, tanpa ada teman lain mungkin Pak? Ya teman tuh ada. Misalnya seperti dulu sekarang istri saya, terus saya ajak itu bergabung, teman-teman juga kayak gitu. Saya maksudnya cukup tertarik nih dengan beberapa kegiatan yang dari tadi kan diadakan seperti sahur bersama, dari Bapak sendiri yang turun ke jalan, itu kan ada banyak sekali Pak, berarti kontribusi yang sebenarnya tuh bisa dilakukan. Maksudnya tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak, tidak perlu besar-besaran, secara kecil aja gitu Pak.
Dan kalau kita lihat potensi anak muda zaman sekarang, itu sebenarnya mereka sangat potensial kan Pak untuk melakukan hal tersebut. Oh, sangat potensial. Sayangnya kesadarannya saja yang mungkin belum tumbuh. Ya, karena sekarang memang dunianya udah berbeda ya. Dunia sekarang kan medsos itu sudah sangat mendominasi. Searus informasi sudah semakin bisa gampang didapat gitu ya. Kalau zaman saya dulu kan, kalau mau belajar cari buku harus ke perpustakaan. Oh, iya. Sekarang pakai ChatGPT aja bisa ya? Iya betul sekali Bapak. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang dulu bisa dilakukan secara langsung itu tergantikan dengan teknologi ya, gitu. Lagi yang penting sekarang itu adalah ini silaturahmi. Ini yang sangat kurang. Pertemuan ini yang kadang-kadang membuat anak sulit dilakukan anak sekarang. Ya. Karena kalah sama medsos. Iya, kalah sama WA, ya media komunikasi. Iya. Kalau dulu zaman belum ada WA segala itu kan, saya kalau misalnya di gereja mau rapat anak-anak muda itu kan harus nganter undangan secara fisik. Iya, jadi harus ketemu dulu ya, besok teko ada gitu. Nah, sekarang kan sudah ada undangan. Lalu ketika udah mau rapat nggak datang, OTW tapi nggak datang gitu ya. Nah, ya, itu problematika yang sampai sekarang sebenarnya kita Gen Z itu juga merasa kesal gitu Pak. Nah, kalau berbicara tentang anak muda nih Pak, pesan apa sih yang mau Bapak sampaikan kepada anak muda Indonesia agar bisa membangun komunikasi keberagaman dengan baik, menjalin kerukunan satu sama lain, bisa merangkul gitu Pak? Kan kontribusi yang mereka berikan itu bisa banyak sekali itu Pak. Pesan apa yang harus diingat oleh anak muda zaman sekarang? Ini yang gitu, kalau tanya pesan apa itu susah, karena kalau saya kan orang yang sudah mungkin jaraknya 30 tahun nih. Iya betul. Nggak masuk, tapi yang penting itu sekarang yang sudah mulai hilang itu adalah perjumpaan. Silaturahmi. Iya, perjumpaan yang penting. Berarti maksudnya anak-anak muda itu bisa melakukan kegiatan apa itu Pak? Perjumpaan ya memang benar, semua sudah lebih gampang dengan teknologi gadget gitu ya. Tapi perjumpaan itu kan salah satu cara untuk menghargai teman. Iya. Ya, itu aja. Berarti bisa dimulai dari lingkup kecil, melakukan perjumpaan, kita bisa ayo saling bertemu satu sama lain gitu ya. Lalu cintai keluarga, itu yang paling penting. Iya, betul, tapi kalau anak rantau nih agak jauh Pak dari keluarga, terus gimana tuh Pak? Nah, cinta itu kan tidak terbatas oleh ruang, ya kan? Cinta itu bisa apa aja. Komunikasi yang baik itu kan bentuk cinta. Iya betul sekali Bapak, saya sangat setuju. Kadang-kadang gini, tidak perlu ditanya oleh orang tua kabarmu piye, kabarmu gimana, tapi kita telepon dulu, Pak Bu kabar saya baik, selesai. Berarti untuk semua opini-opini Bapak terkait komunikasi keberagaman ini saya akui sangat luar biasa Pak. Banyak sekali pengetahuan yang baru saya ketahui setelah saya ngobrol singkat dengan Bapak yang mungkin waktunya ya belum panjang Pak, tapi semoga di kesempatan lain kita masih bisa bertemu nih Pak. Mungkin saya cukupkan untuk semua pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya Bapak, atas semua opini-opini gagasan yang telah diutarakan. Semoga Bapak bisa sehat selalu. Amin. Semua apa yang Bapak impikan yang mungkin belum tercapai bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Mungkin bisa saya hai ke kamera dulu Pak. Gini aja. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan sampai akhir.